Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa saling sharing informasi, mengajak dalam kebaikan, berwasiat dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk meniti jalannya tersebut ke surganya Allah dan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin, Allahumma amin. Pendengar dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang membahas tentang kiat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu Dina baru saja bahwa tidak ada satupun manusia yang ingin hidup sengsara, hidup menderita. Oleh karena itu maka kita perlu mencari bagaimana langkah-langkah strategis untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mengapa demikian? Karena di dalam hidup ini tidak serta-merta berisi suatu hal yang manis. Ya, di dunia ini pasti Allah telah menciptakan suatu hal berpasang-pasangan. Ada bahagia, ada duka, ya, ada manis, ada asam. Begitu juga dengan kehidupan kita, tidak selalu serta-merta atau senantiasa manis, senantiasa bahagia, senantiasa sehat. Kadangkala kita sakit, kadangkala kita untung, kadangkala kita buntung. Nah, oleh karena itu, mari kita mencoba bagaimana meraih kebahagiaan itu sekaligus bagaimana menyikapi hal-hal yang terburuk, yaitu kesedihan. Sebelum saya ingin mengupas beberapa hal, saya ingin sedikit berkisah, ya, ingin bercerita sedikit. Ini nampaknya menarik untuk kita bahas, yaitu tentang kisah Ali Ibn Khalifah Al-Ma'mun. Ali ini adalah putra mahkota, putra raja, putra Khalifah Al-Ma'mun di khilafah Abbasiyah, ya. Kalau kita buka literatur di riwayat Abbasiyah di daerah Baghdad sana. Beliau ini dari keluarga kaya, jelas, yang namanya putra raja, hidup dalam kecukupan, apapun diteladani, pakaian, makanan semua lengkap. Suatu ketika dia selalu mengamati kehidupan masyarakat di daerahnya itu melalui di balik jendela. Apa yang dia lihat, apa yang dia amati? Beliau mengamati seorang hamal. Hamal itu adalah, kalau dalam kekiniannya adalah mungkin kuli panggul, ya. Di suatu pasar ada kuli panggul mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Dipantaunya. Beliau mengangkut barang, kemudian menjelang zuhur, pertengahan antara pagi dan siang di waktu duha, dia mengambil wudhu, letakkan barangnya, wudhu, sholat duha, kemudian kerja lagi, istirahat, lanjut terus sampai menjelang maghrib. Dan tentunya tetap melaksanakan ibadah sholat. Setiap hari dipantaunya seperti itu. Nah, sang anak khalifah, si Ali ini sangat heran. Kok bisa dia menjalani rutinitas seperti itu? Alangkah lelahnya dia, alangkah menderitanya dia setiap hari proses seperti itu. Kemudian dia mengutus pasukannya untuk memanggil, tolong panggil si hamal tadi. Nah, kemudian hamal dipanggil, kemudian menghadap sang Ali. Anda memanggil saya? Ya. Kemudian dia takjub dengan apa yang dia lakukan. Kemudian Ali bertanya, apakah kamu tahu siapa diri saya? Ya, tahu, Anda adalah anak khalifah. Aku ingin kamu hidup bahagia, kata khalifah. Aku ingin kamu
meninggalkan semua duka laramu, kerja susahmu itu. Aku ingin kamu bahagia seperti saya. Kamu tinggalkan pekerjaan dan kefakiranmu, dan ternyata si Hamal tadi menolak dan tertawa. Kok bisa? Kalau kita tentu pasti akan, wah, mumpung nih, kan? Kapan lagi ada tawaran seperti ini? Kemudian dijawab oleh si Hamal tadi. Karena dia ingin mendapatkan kebahagiaan, si ahli tadi, dijawab, la hamma ala man lam ya'sillah. Tidak ada kegundahan, tidak ada kesedihan bagi orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, ini jawaban si Hamal tadi, si tukang panggul tadi. Nah, kemudian, saya gembira dengan keadaan saya. Bagaimana mungkin Anda bahagia sedangkan saya di istana yang sebuah kecukupan justru tidak pernah merasa kebahagiaan. Tidak merasa bahagia sama sekali. Nah, kemudian ditanya lagi, wahai Hamal, apakah kamu punya hutang? Ya, saya punya hutang. Hal indaka, hutang? Nah, saya punya hutang. Terus kemudian, hutangku, ya ini adalah dosa antara diriku dengan Tuhanku. Itu jawaban si Hamal, tukang panggul tadi. Jadi hutang bagi dia itu bukan sifatnya material, ya, atau duniawi, tapi apa yang mengatakan hutang bagi dia adalah dosaku dan antara diriku dan Tuhanku. Ya, dan aku bekerja untuk menebus kesalahan. Nah, ini sih malah tambah bergetar hati si Ali. Tanya lagi, hal indaka ahl, apakah kamu punya keluarga? Ya, saya punya ibu yang sudah tua renta, saudara perempuan yang buta. Setiap hari mereka berpuasa, saking miskinnya, saking fakirnya, mereka setiap hari berpuasa, dan saya yang memberikan mereka iftar, berbuka puasa. Nah, kemudian tanya lagi, apa rahasianya? Kok kamu bisa bahagia sedangkan kamu punya beban hidup yang sangat berat? Pertama, alaika bito adillah. Kamu harus taat kepada Allah. Kedua, waqna bima qasamahullah. Dan berqanaahlah kamu dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian Ali menangis. Ya, Ali anak khalifah ini menangis, kemudian beberapa hari dia nggak keluar. Suatu ketika dia berganti pakaian seperti biasa, tidak pakaian yang mewah, keluar dari istana dan berpesan pada penjaganya, tolong sampaikan kepada ayahku sang khalifah bahwa saya pergi dan tidak akan kembali. Ya, sampai di sini ada suatu hal yang menarik. Dia ingin mencoba merasakan kehidupan yang susah, yang menurut orang lain susah, tapi bagi dia itu sudah suatu kebahagiaan. Kemudian dia kembali, dicari oleh keluarga istana bertahun-tahun, tidak pernah ketemu di daerah Baghdad. Nah, ternyata Ali ini bekerja sebagai kuli panggul juga terhadap seorang pedagang di suatu wilayah yang sangat terpencil. Nah, setelah beberapa tahun, si Ali ini berbicara kepada si tuannya tadi. Tahukah engkau siapa diri saya? Nah, tidak, saya adalah anak khalifah. Tolong sampaikan kepada ayah saya atau kepada keluarga istana bahwa saya baik-baik saja dan saya menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Kemudian disampaikan kepada istana mendengar itu, semua menangis. Semua menangis dengan kisah dan kabar dari anaknya tadi dan mengatakan, sang ayah, rahimakallah ya bunayya, semoga Allah merahmatimu, laqad ikhtarta shawab, sungguh engkau telah memilih suatu hal yang benar. Ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana kehidupan istana yang bergelimang dengan harta itu tidak serta-merta selalu bahagia. Banyak di antara kita yang orang kaya misalnya tidur itu harus menggunakan obat, ya, obat penenang. Karena apa? Banyak sekali pikiran, banyak sekali hal-hal yang harus ia pikirkan, bisnisnya, keluarganya, orang-orang sekitarnya, musuh-musuhnya, dan lain sebagainya. Bahkan dia harus minum obat penenang untuk supaya bisa tidur nyenyak. Padahal apa sih susahnya tidur? Hanya sekedar memejamkan mata. Kita tidak membutuhkan usaha sama sekali, bukan? Kita tidak butuh uang untuk tidur. Bahkan dimanapun kalau kita happy, senang, bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik, bahwa satu, bagaimana kita bisa
Pertama itu tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita bisa qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, dan tentu saja dengan bersyukur ketika kita senantiasa zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.